Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali, Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali, Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan
penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring Palembang Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan, adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring Palembang Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi.
Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU.
Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali, Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat.
Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar
beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan di balik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan di balik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan
melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi.
Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19 sampai 20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19 sampai 20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU.
Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Penampakan perahu naga TNI AL Palembang siap tahlukan Palembang. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Yosuryono Hadi mengecek venue Rowing Keuning Regatta Course Jakabaring, Palembang, Selasa pada 8 Oktober 2024 pagi. Lokasi tersebut akan dijadikan tempat lomba dayung perahu naga TNI AL memperingati HUT TNI ke-79. Pada kesempatan ini pula, terlihat satu kapal berkepala naga yang sudah ada di lokasi. Suryono mengatakan adanya kegiatan perlombaan ini bertujuan juga untuk pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada di Palembang. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu 19-20 Oktober 2024 nanti. Venue yang bagus dan memang venue ini sudah digunakan perlombaan internasional, katanya. Pengendara kecewa SPBU Prabu Muli terapkan barcode untuk isi BBM. Para pengendara mobil di Prabu Muli merasa kecewa saat mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Penyebabnya, SPBU mulai menerapkan sistem barcode sehingga pengendara yang belum memiliki barcode tidak bisa mengisi BBM. Andre, salah satu pengendara, mengaku kesal karena tangki mobilnya hampir kosong dan dia terburu-buru untuk bekerja, sehingga terpaksa membeli BBM eceran di pinggir jalan. Agus, pengendara lainnya, mengalami hal serupa dan harus mengurus barcode terlebih dahulu di SPBU Kecamatan Cambai, Prabu Muli. Setelah dibantu oleh petugas, ia berhasil mengisi BBM dan setuju bahwa sistem ini baik untuk menertibkan pengisian BBM bersubsidi. Denny, pengawas SPBU, menjelaskan bahwa aturan barcode ini sudah lama diterapkan dan sekarang pihaknya memperketat aturan sesuai kebijakan pusat. Viral wisata dadakan di jembatan Desa Palem Raya, Ogan Ilir. Objek wisata dadakan belum lama ini viral di media sosial di mana lokasinya berada di jembatan Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir.
Uniknya, wisata dadakan ini berada di jembatan akses di atas ruas tol Palembang Indralaya. Menurut warga yang datang, pemandangan dari atas jembatan ini menjadi daya tarik yang sangat memanjakan mata, terutama karena adanya perkebunan hijau luas di sisi jalan tol. Wisata dadakan ini bahkan ramai didatangi warga dari siang hingga malam hari. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rezeki dengan menggelar lapak dagangan makanan dan minuman. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD perubahan